Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku. Setelah kemarin kita membahas mengenai kekhasan atom karbon dan juga penggolongan atom karbon menurut posisinya, hari ini kita akan membahas mengenai penggolongan hidrokarbon. Nah, sebelum itu, izinkan aku kembali untuk mengenalkan diriku ya. Namaku Halifatinisa dengan NIM 12212193076. Langsung saja, sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut tentang penggolongan hidrokarbon, kalian tahu nggak apa hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon atau biasa disingkat dengan J dan atom hidrogen atau biasa disingkat dengan H. Nah, selanjutnya penggolongan hidrokarbon. Nah, ada dua jenis. Untuk yang pertama, berdasarkan bentuk rantainya, hidrokarbon dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik itu gimana? Hidrokarbon alifatik yaitu rantai karbon terbuka. Rantai karbon alifatik ini bisa lurus dan juga bisa bercabang. Yang kedua, hidrokarbon alisiklik. Nah, hidrokarbon alisiklik ini merupakan rantai karbon tertutup atau melingkar yang hanya punya ikatan tunggal. Yang ketiga, hidrokarbon aromatik, yaitu rantai karbon tertutup atau melingkar yang memiliki ikatan nangkap dua konjugasi. Nah, kemudian apa sih bedanya alisiklik dan aromatik? Kan keduanya sama-sama tertutup. Nah, bedanya adalah pada ikatannya. Kalau pada alisiklik hanya punya ikatan tunggal, sedangkan pada aromatik mempunyai ikatan rangkap dua konjugasi. Apa sih maksudnya rangkap dua konjugasi? Maksudnya adalah ikatan rangkapnya berselang-seling. Nah, supaya kalian gak bingung, di sini aku kasih contoh dari berbagai jenis pembagian hidrokarbon di atas. Nah, yang pertama ini alifatik, bisa dilihat di situ rantainya terbuka dan bisa rantai lurus ataupun rantainya bercabang. Nah, yang kedua ini merupakan hidrokarbon alisiklik. Nah, bisa dilihat ya di situ rantainya tertutup dan juga untuk ikatannya semuanya merupakan ikatan tunggal. Nah, yang ketiga ini disebut hidrokarbon aromatik. Nah, di sini tertutup namun terdapat ikatan rangkap dua yang terkonjugasi atau berselang-seling. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas penggolongan hidrokarbon berdasarkan ikatannya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama hidrokarbon jenuh, yang kedua hidrokarbon tak jenuh. Nah, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya, tapi di sini akan aku beri contoh supaya kalian bisa lebih jelas lagi. Nah, ikatan jenuh yaitu ketika semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Nah, ini contohnya ya. Kemudian, ikatan tak jenuh yaitu ketika mengandung ikatan rangkap dua atau tiga pada ikatan antara karbon-karbon. Nah, kenapa sih kok dikatakan tak jenuh? Dikatakan tak jenuh karena antara ikatan tersebut masih dapat mengalami pemutusan. Beda dengan ikatan yang jenuh. Ikatan yang jenuh tersebut bisa mengalami pemutusan, tapi lebih sulit dibandingkan yang tak jenuh. Nah, di sini sudah terlampir ya untuk contohnya ikatan yang tak jenuh. Nah, bisa dilihat yang atas itu ada ikatan rangkap dua atau biasa disebut alkena. Untuk yang bawah ada ikatan rangkap tiganya atau biasa disebut dengan alkona. Nah, untuk yang ikatannya jenuh tadi biasanya disebut dengan alkana ya teman-teman. Selanjutnya, untuk melihat apakah kalian sudah benar-benar paham dengan materi yang telah kita pelajari di atas,
di sini aku ada contoh soal. Aku bantu bacain. Berdasarkan bentuk rantai karbon, kelompokkan golongan hidrokarbon berikut. Apakah alifatik jenuh atau tak jenuh, alisiklik jenuh atau tak jenuh, atau golongan aromatik. Nah, di sini ada 4 gambar. Pasti sekali lihat aja kalian udah bisa ya. Langsung aja kita bahas. Nah, untuk yang pertama termasuk alifatik jenuh. Mengapa? Karena rantainya terbuka dan juga di dalamnya hanya terdapat ikatan tunggal. Yang kedua juga merupakan alifatik jenuh. Walaupun dia bercabang, tapi dia tetap merupakan rantai terbuka dan juga di dalamnya hanya terdapat ikatan tunggal. Makanya namanya alifatik jenuh. Nah, kemudian untuk yang ketiga termasuk alisiklik jenuh karena rantainya tertutup dan juga di dalamnya hanya terdapat ikatan tunggal. Yang keempat sama juga dengan yang ketiga karena tertutup dan juga ikatan yang terdapat di dalamnya merupakan ikatan tunggal. Oke teman-teman, sekian dulu belajar kita hari ini. Thank you for watching. Oh ya, dan juga buat kalian yang ada pertanyaan bisa langsung kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, see you. Terima kasih sudah melihat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.